Jadi ceritanya kita sekarang sudah ada di Mall Mangga 2. Cuman kondisinya sekarang kalau kita lihat jamnya itu sudah hampir jam 9:28. Sengaja kita datang jam segini karena kita itu akan bisa lebih fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan sistem ruang demo yang ada di dalam Sydney Audio. Kemudian kita juga bisa ngelihat barang-barang yang ada di dalamnya. Ini semua sudah dibukakan oleh Pak Benny buat kita semua dan juga untuk para umat audio sekalian supaya bisa dapat informasi lebih banyak dari apa yang bisa ditawarkan oleh Sydney Audio. Jadi ini adalah toko partner kami untuk kali ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri yang dijual tuh bukan kaleng-kaleng barangnya. Jadi semua sistem audio mulai dari stereo system, high-end system, home theater, dan juga sistem karaoke, semuanya itu ada semua. Jadi kalian bisa juga mendengarkan sistemnya apa yang kalian inginkan melalui ruang demonya. Jadi kali ini topik kita akan sedikit berbeda karena kita akan bicarakan audio yang ada di rumah, bukan lagi audio mobil seperti biasanya yang biasa kalian tonton di channel ini. Jadi kita nanti akan membuka segmen baru di mana kita akan ikut juga menjelaskan kepada para umat audio sekalian mengenai sistem audio yang ada di rumah, khususnya untuk sistem stereo dan home theater. Tapi sampai dengan segmen sekarang yang saya catat, yang kita terbitin itu adalah mengenai audio mobil utamanya, karena kan kita jualannya audio mobil. Kalau sekarang kita akan buka segmen baru mengenai home audio dan home theater. Kita lihat nih, speaker yang murah, sistem yang murah seperti apa aja. Sama juga kalau di rumah sama di mobil itu kita juga ada amplifier, terus ada mengenai preamp, terus udah gitu kita punya monitor, di sini ada proyektor di atas. Jadi sebetulnya ini bidangnya jauh lebih luas lagi karena kalau kita melihat di mobil itu lebih banyak sistem yang integrated. Artinya head unit itu dia sudah dengan preamp. Cuman kalau di home sendiri, dia itu playernya berbeda. Terus jenis playernya ada player dari LP, terus ada network player, terus dia juga ada CD player, terus juga ada streaming player. Lalu kemudian dia itu dari player masuk ke jalur preamp. Habis dari preamp itu dia masuk ke dalam si ampli, terus amplinya juga bisa kita pilih, mau amplifier yang monoblok kah, untuk per channel, apakah kita mau pilih amplifier yang stereo, tetapi amplifier stereo juga ada kelasnya. Kemudian baru kita beralih ke speakernya mau pakai apa, yang tadi mau ada book shelf, mau floor standing, atau kita mau coba segmentasinya seperti apa, karena rentang harganya, speaker book shelf pun, itu ada yang speaker book shelf kecil tadi harganya tuh bisa sampai 40 juta. Untuk main yang kayak begini, bagian mid-end-nya itu bisa puluhan juta kalau kita mau menciptakan sistem yang suaranya itu bisa jadi referensi. Jadi kita itu buat mengerti suara, kita harus punya yang namanya referensi. Nah ini, mengapa kita buka segmen ini adalah untuk memberikan tahu pada para umat audio bahwa dengan sistem referensi seperti ini, kita itu bisa lebih mengenal bagaimana cara kita mendengarkan musik dengan lebih baik. Jadi perbedaan yang paling penting antara audio sistem di mobil dan kita kalau di rumah adalah posisi kita pada saat mendengarkan audio itu sendiri. Seperti yang sudah biasa kita pelajari di dalam channel ini, kalau kita di dalam mobil, terutama di posisi pengemudi, kiri dan kanan, misalnya penumpang di kiri, pengemudi di kanan, pasti kita akan lebih dekat ke dalam satu sisi speaker. Kita akan lebih dekat duduk di speaker yang ada di sebelah posisi tersebut. Oke, biar tidak bingung, jadi speaker yang dekat dengan kita itu dia akan sampai duluan energinya, dan yang speaker paling belakangan dia itu akan sampai ke telinga kita dengan waktu yang berbeda. Ini yang membuat kita itu membutuhkan DSP untuk menyeimbangkan suaranya. Tetapi kalau sistem audio yang di rumah, kita itu bisa duduk di antara dua speaker dengan posisi yang segitiga sempurna, seperti sekarang nih. Bangkunya aja udah sangat enak sekali kita duduk. Jadi kita tinggal menempatkan speaker kita itu dengan bidang yang sama kiri sama kanannya. Jadi kita itu akan menciptakan phantom stereo seakan-akan yang nyanyi itu ada di tengah kita. Jadi nanti kita akan lebih mendalamkan lagi mengenai segmentasi untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman kita dalam mendengarkan sistem audio rumah. Jadi di dalam dunia audio home sendiri, kita itu sebetulnya diberikan banyak sekali pilihan. Tapi untuk kalian para pemula,
kita bisa membedakan kategori speakernya itu ada dua tipe. Yang pertama dia adalah speaker bookshelf, dia adalah speaker dengan ukuran lebih ringkas, jadi kita pasangnya di rumah itu harus dengan menggunakan kaki, dan biasanya dia itu merupakan speaker dengan sistem two-way. Coba saya lihat apakah ini grillnya bisa dibuka. Oke, bisa, karena dia itu tutupnya magnetik. Ternyata dia itu umumnya kalau speaker bookshelf dia hanya terdiri dari speaker tweeter dan mid bass. Jadi dia itu benar-benar sistem two-way. Kalau yang di sebelahnya, di sebelah sini, dia itu adalah speaker floor standing. Kita pindah dulu posisi kameranya. Sekarang kita akan masuk ke dalam speaker yang kedua, yang biasanya dipakai untuk sistem stereo, yaitu speaker floor standing. Dibilang floor standing karena dia itu berdiri dari lantai ke tinggi yang sama dengan yang ada di speaker bookshelf. Biasanya speaker ini dia memiliki lebih dari 2 driver. Karena dia juga mampu memberikan reproduksi bass yang lebih baik karena chambernya lebih banyak. Bisa kita lihat di sini, dia itu sistemnya three-way. Dia itu ada woofer, mid-range, dan juga high frequency driver atau tweeter. Ini adalah Bowner & Wilkins, tapi ini adalah masih dalam tipe-tipe yang... Ini serinya seri menengah atau seri tengah? Seri menengah. Jadi saya juga masih belum hafal nih. Ini kita baru awal-awal dibikin video mengenai home audio. Nanti kita akan mereview juga sistem-sistem dengan speaker seperti ini. Tapi sabar dulu para umat audio, atau yang di belakang sini. Ini masuk ke dalam seri Nautilus. Tapi itu masih jauh ke depannya nanti. Kalau di dalam dunia audio mobil, biasanya itu kan kita mau menghadirkan bass dengan menambahkan subwoofer. Terus kita itu biasanya sekarang, kita itu pengen menambahkan subwoofer yang makin tidak menyita ruangan. Pilihan kita itu menjadi pilihan yang ringkas dengan menggunakan subwoofer kolong. Tetapi bagaimanapun juga, subwoofer dengan diameter besar dan menggunakan box dengan ukuran yang sesuai, dia itu pasti akan menghasilkan suara yang mantap. Sama juga kasusnya kalau kita membicarakan subwoofer untuk sistem home audio. Sistem audio rumah juga itu pasti yang ada yang namanya subwoofer. Kalau yang dia itu ingin mendengarkan bass yang lebih kuat, tentu saja subwoofer. Kalau dia itu ingin mendengarkan bass yang lebih kuat, tentu aja subwoofer ini bisa juga menjadi pilihan. Kalau kita itu membangun sistem home theater atau sistem stereo dengan bass yang lebih kuat. Jadi kita bisa lihat di sini, meskipun bertumpuk-tumpuk dengan box, itu adalah salah satu subwoofernya juga. Nah, segmen lainnya dari sistem audio seperti ini adalah sistem karaoke tentunya. Salah satu sistem yang cukup populer buat kita yang gemar menyanyi di rumah. Jadi ini adalah sistem komputer, player sama input, sistem video audio yang bisa kita masukkan ke dalam sini, kita burning ke dalam hard drive. Terus sistem monitornya, itu semua bisa kita dapatkan untuk mendapatkan sistem karaoke yang sangat bagus di rumah tentunya. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah salah satunya yang sekarang mungkin akan jadi trending buat di rumah adalah sistem-sistem seperti streaming media player. Jadi kita lihat di pojok sebelah sana, dia itu ada produk untuk streaming audio. Jadi benar-benar yang namanya komponen audio yang bisa menghadirkan suara secara wireless dari kita punya gadget, itu sekarang sudah menjadi salah satu pertimbangan untuk digunakan, karena udah tahu sendiri kita itu cari media optikal atau media hardware seperti compact disc itu sudah sangat susah sekali, meskipun masih ada yang jual, cuman harganya juga cukup mahal. Kalau memang tadi suaranya itu didengarkan, suara bassnya pada saat kita mendengarkan sistem profesional karaoke tadi,
suara bassnya itu terdengar di dalam rekaman video ini agak sember, itu bukan berarti bahwa suara yang dihasilkan di ruangan ini itu sember. Itu karena mic yang kita gunakan itu hanya mic yang tidak bisa menangkap frekuensi rendah dengan kekuatan output powernya itu yang sangat menggentak seperti tadi. Jadi yang perlu disalahkan itu mic-nya. Sistem suara yang hadir tadi benar-benar memberikan impact yang berbeda. Bahkan sampai bangku itu pada saat kita mendengarkan dengan kekuatan maksimalnya itu suara bassnya itu bisa menggentarkan bangku dan memberikan kita dampak yang benar-benar terasa di bodinya kita. Jadi barusan umat audio sekalian, kita mendengarkan sistem karaoke dari Sydney Audio. Yang kita tidak bisa bayangkan itu betapa kuatnya output, betapa presisnya suara, dan bagaimana impact itu bisa datang ke badan kita di ruangan yang sebesar ini. Kalau di mobil kita bisa dapatkan impact karena kalau kita pakai subwoofer yang ukurannya besar, karena ruangannya kecil, itu udah jelas pasti impact-nya ada. Tetapi bagaimana pembauran dan separasinya itu di dalam mobil, dan kita bayangkan di sistem rumah seperti ini, itu sangat berbeda sekali. Ini adalah pengalaman yang umat audio harus dengarkan sendiri, karena begitu tadi kita mendengarkan impact suara karaoke dan suara bass yang benar-benar tight dan speed yang bagus dan juga powerful, saya itu sampai merinding mendengarkannya. Ini adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Jadi kalau kalian ingin membangun sistem yang benar-benar serius, bangun itu di rumah dengan ruangan yang khusus seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi kedua. Hari ini juga malam ini lebih tepatnya. Sekarang itu sudah hampir jam 9. Kondisi Mangga 2 sudah sepi dan gelap. Tapi ini kita akan sekarang mendengarkan sistem high-end yang di-setup oleh Pak Benny. Jadi sistemnya itu akan menggunakan amplifier dari Macintosh dan sistem speaker dari BNW, Bowner & Wilkins. Ini adalah sebetulnya kita akan mereview sistem seperti ini nanti di jauh kemudian hari di segmen baru kita ini. Tetapi untuk kali ini kita akan mencoba dengarkan dan berbagi pengalamannya untuk para umat audio sekalian. Oke, jadi ini sekarang adalah sesi high-end. Kita menggunakan CD player, terus amplifier ini adalah preamp dari Macintosh, dan amplifiernya itu adalah monoblock. Speaker kiri untuk ampli kiri untuk speaker kiri, amplifier kanan untuk speaker kanan. Oke. Jadi ini preamp Macintosh, monoblock. CD playernya itu. Speaker kita pakai Nautilus. Ya, 802. 802. Ya. Wah. Jadi sebetulnya ini adalah Les Boss. Jadi adalah sistem yang harusnya kita review di akhir-akhir. Tapi dibandingkan suara karaoke tadi dan bagaimana kita bisa mencapai suara yang benar-benar perfect dalam kendaraan, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan sistem seperti ini. Ini adalah 99 dari level 42. Sorry, gambarnya emang agak berbeda, tapi benar-benar suaranya istimewa sekali. I love you. Never thought it would happen. Feel quite the same. I don't want to hurt you really anymore. Never knew it would work out. No one to blame. But you know I love you 99. 99. You keep holding my hand. Oh, 99. They don't know who I am. Oh, 99. I love you. Jadi kita juga tadi sudah mendengarkan speaker high-end dengan sistem Macintosh dan sistem speaker BNW yang harganya 1 miliar. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan antara sistem yang SQL kalau kita menggunakan sistem karaoke dengan sistem speaker pro, dan juga speaker yang high-end system atau SQ yang harganya itu mencapai 1 miliar tadi. Jadi itu perbedaannya antara langit dan bumi. Ini juga perbedaan yang harus dimengerti oleh para umat audio sekalian.
Ini sama sekali berbeda dengan sistem audio mobil, dan ini adalah merupakan segmen yang baru dari kami. Jadi kalau para boti udah suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe video ini supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video yang menarik buat para umat audio sekalian di kemudian hari. Salam dari Bosen Channel.